Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang text recon. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih text recon itu apa? Jadi, text recon ini adalah teks yang menceritakan ulang peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Teks ini bertujuan untuk memberi informasi atau gambaran yang jelas tentang peristiwa tersebut. Disajikan secara kronologis agar mudah dipahami. Teks ini sering muncul dalam laporan kejadian, cerita pengalaman pribadi, ataupun berita. Selain itu, biasanya teks recon menceritakan tokoh, peristiwa, serta masalah yang dihadapinya sesuai urutan waktu. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri teks recon yaitu berfokus pada individu atau tokoh tertentu. Misalnya, pada pengalaman liburan seorang siswa atau kisah seorang tokoh sejarah. Lalu, disampaikan secara kronologis, berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa, sehingga pembaca mudah memahami jalan cerita. Lalu ada menggunakan kata-kata kerja aksi, atau dalam bahasa Inggris disebut action verbs. Contohnya adalah berlari, melihat, mengunjungi, dan kata keterangan waktu. Contohnya adalah kemarin, kemudian, setelah itu. Lalu memiliki struktur yang runtut, yaitu orientasi, kejadian, dan reorientasi. Mengandung detail kejadian yang jelas, agar pembaca bisa membayangkan suasana dan alur cerita dengan baik. Sekarang kita lanjut ke tujuan. Salah satu tujuan penting penulisan teks recon adalah agar pembaca tidak mengalami kejadian serupa dan dapat mengambil pelajaran dari kejadian yang telah tersampaikan dalam teks recon. Lalu ada fungsi. Fungsi teks recon yakni untuk menceritakan pengalaman yang dialami secara runtut dan menyampaikan pesan moral untuk pembacanya. Di dalam teks recon ini ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat fakta, kalimat opini, dan kalimat asumsi. Kita akan menjelaskan kalimat fakta terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Karena itu, kebenaran sebuah fakta sudah teruji, biasanya berdasarkan data yang akurat. Dalam teks, biasanya data tersebut berupa bilangan, tanggal dan waktu kejadian, foto atau video, maupun bukti lain yang sudah teruji kebenarannya oleh pihak yang berwenang. Fakta tidak berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kalimat opini. Masih menurut KBBI, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Dalam teks, opini berupa pendapat pribadi atau pendirian penulisnya, karena opini dapat berubah. Pada opini, kalimat yang digunakan bersifat relatif, misalnya, tampaknya, paling, agak, atau biasanya. Yang terakhir adalah kalimat asumsi. KBBI menyebut asumsi sebagai dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Kemampuan membedakan fakta, opini, dan asumsi sangat penting. Kita lanjut ke pembuatan resume diskusi. Untuk membuat resume diskusi, tulis informasi dasar seperti judul, tanggal, dan peserta. Kita juga perlu menuliskan ringkasan isi, poin-poin utama, argumen pendukung, kesimpulan, dan saran atau rekomendasi. Gunakan format yang terstruktur seperti bullet points untuk mempermudah pembacaan dan pastikan bahasanya jelas serta ringkas. Nah, sekarang kita lanjut menyimak teks recon. Untuk menyimak recon, fokus pada struktur, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kita juga perlu mengidentifikasi ciri kebahasaannya, seperti penggunaan kata kerja aksi dan keterangan waktu lampau, serta pahami kronologi kejadian dengan memperhatikan tokoh, tempat, waktu, dan pesan dari peristiwa. Jika recon disampaikan dalam bentuk video, perhatikan elemen audio visual yang mendukung informasi. Kita lanjut ke jenis-jenis teks recon. Jenis-jenis teks recon meliputi recon pribadi
rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi menceritakan pengalaman pribadi penulis. Rekon faktual menceritakan peristiwa nyata yang dapat dibuktikan. Dan rekon imajinatif menceritakan peristiwa fiktif dengan gaya yang detail. Struktur teks rekon terdiri dari 3 bagian utama, yaitu orientasi, yang merupakan pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu, urutan peristiwa, yang merupakan rangkaian kejadian secara kronologis, dan reorientasi, penutup atau pandangan akhir penulis. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu debat tentang teks rekon. Debat tentang teks rekon biasanya berfokus pada keakuratan faktual, objektivitas, struktur teks, dan tujuan penulisannya. Debat bisa muncul dalam analisis apakah suatu teks rekon sudah menceritakan kembali peristiwa secara runtut sesuai urutan waktu dan apakah sudut pandangan yang disajikan sudah netral atau subjektif. Oke, sip. Itu aja materinya. Kalian udah ngerti kan? Tapi kalau kalian belum ngerti, kalian bisa lanjut belajar lewat buku kalian, lewat internet, atau kalian juga bisa nonton ulang video ini sampai kalian ngerti. Oke, bye!